Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN Sumur Batu 01 Pagi ingin mewawancarai seputar Masjid Al-Ikhwan. Perkenalkan, nama saya Rafasya. Sebelumnya kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Perkenalkan, nama saya Ajam dan ada teman-teman saya juga. Ada Depal, Rafasya, Fatimah, Balkis, dan Atala. Baik Pak, pertanyaan pertama, kapan masjid ini dibangun dan bagaimana awal proses dibangunnya masjid ini? Baik, saya ucapkan terima kasih terutama kepada adik-adik dari SD 01 Sumur Batu ya. Kalau berdirinya Masjid Jami Al-Ikhwan ini memang terus terang itu sudah lama sekali Dek. Itu di tahun 2014. Itu adalah peresmian dari Masjid Jami Al-Ikhwan. Karena ini sudah beberapa kali direnovasi. Berikutnya lagi ada pergantian dari kepengurusan, itu akhirnya dibangun kembali dan itu diresmikan di tahun 2014 Dek. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang sering dilakukan di masjid ini? Yang pertama, kita taklim rutin. Malam Selasa itu ada tafsir Al-Quran. Setiap malam Kamis ada pembahasan tentang fikih, bagaimana diri kita agar tahu tentang ilmu agama kita. Karena kalau hidup dalam agama tentang bagaimana fikih, kita tidak tahu tata cara sholat, tata cara wudhu, itu adalah salah satunya di fikih. Nah, malam Jumat ada kegiatan yasinan dan tahlilan. Adapun malam Sabtu itu ada kegiatan taklim rutin yang diasuh oleh Habib Fadli Alidrus, pembahasan tentang kitab Arba'in Nawawi. Adapun kegiatan-kegiatan lainnya seperti Maulid, Isra Mi'raj, santunan bulanan, santunan Muharram, dan santunan puasa itu kita adakan setiap tahunnya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat menjadi pengurus masjid ini dan hal apa yang paling sulit dalam menjaga atau mengurus masjid ini? Yang pertama, Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhwan Ustadz Syarif Hidayatullah, Sekretaris Masjid Jami Al-Ikhwan Syah Putra, ada bidang Ubudiyah Ustadz Zidan Imanuddin, ada juga bidang 4 saya Muhammad Syaihu selaku bidang sosial, yang mana saya menangani tentang jamaah Masjid Jami Al-Ikhwan dan keluh-keluhannya. Terus ada juga bidang tentang kerumah tanggaan, yaitu Bapak Sasmita, dan juga ada Bapak Marbot, yaitu Bapak Basuki dan Ibu Rasa. Kesulitan di dalam kita mengelola Masjid Jami Al-Ikhwan, salah satunya memang terus terang kita di anak-anak. Kalau memang kita arahkan ke hal-hal yang katakanlah untuk sholat, mereka sholatnya masih pada banyak yang bercanda. Kalau kita kerasin itu nggak bisa, karena walaupun bagaimanapun anak-anak adalah generasi penerus daripada orang tua nanti ya. Nah, terus juga kadang-kadang orang tuanya juga tidak terima kalau kita pakai kekerasan, sehingga akhirnya pun memang selama ini kesulitan di Masjid Jami Al-Ikhwan adalah tentang mengatasi anak-anak pada sholat mungkin setiap 5 waktunya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat masjid ini istimewa atau berbeda dari masjid lain? Satu, dari bentuk bangunannya itu megah sekali kalau menurut saya untuk kelas di Masjid Jami sekitar Sumur Batu. Kita sangat strategis, pinggir jalan ya, sehingga akhirnya pun itu berbeda dengan yang lain dibanding dengan yang di ganggang. Kita memang memprioritaskan untuk jamaah. Setiap kegiatan apapun salah satunya untuk jamaah. Itulah yang membuat Masjid Jami Al-Ikhwan ini adalah lebih istimewa dibanding dengan yang lain. Apa harapan Bapak sebagai pengurus masjid ini supaya anak-anak menjadi generasi Islam yang kuat ibadahnya? Saya juga berharap sebagai pengurus masjid bisa menjadi kebanggaan orang tua, baik bapak ataupun ibu ya kan. Belajarlah yang benar untuk mencapai cita-cita kalian semua, bukan untuk mencari sebuah kerjaan tapi menghilangkan kebodohan. Itu belajarnya kita di sekolahan. Tapi jangan lupa, adik-adik juga harus belajar agama, harus mau ngaji, karena tanpa ngaji adik-adik tidak terarah hidupnya. Agar kita bisa menjadi anak yang soleh bagi yang laki-laki, yang perempuan bisa menjadi anak yang soleha. Teruslah belajar untuk di sekolahan atau di masjid, teruslah semangat untuk belajar kalian untuk mencapai cita-cita kalian di masa depannya. Apakah masjid ini punya kegiatan saat bulan Ramadan? Apa saja? Satu adalah kita mengadakan buka puasa bersama di pas maghrib. Seluruh jamaah silakan. Siapa saja yang mau berbuka puasa di sini itu silahkan, dari warga ataupun dari mungkin orang lewat ya kan, ojek online dan sebagainya. Dan setelah itu malamnya kita mengadakan tarwih ya, tarwih. Setelah tarwih selesai
kita mengadakan yang namanya tadarus. Tadarus adalah membaca Al-Quran satu persatu, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu ataupun remaja dan remaji. Nanti juga kita di akhir-akhir Ramadan kita mengadakan zakat fitrah, kita sebar ke 15 RT. Untuk masalah kita nanti ada malam-malam ganjil seperti malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Itu kita selalu mengadakan i'tikaf dari jam 12 malam sampai jam setengah 4 pagi. Yang kita lakukan santunan bagi anak yatim piatu dan duafa di setiap Ramadan. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami haturkan terima kasih. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya, khususnya kelas 4A ya, Kelurahan Sumur Batu SD 01. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.